Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS, hasil UAS saya untuk komunikasi data dan jaringan komputer. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama eh, dari ketujuh lapisan si layer ini. Yang pertama ada application layer itu di lapisan ketujuh. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi nasionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Bisa dilihat di gambar di samping ada application layer. Fungsinya untuk apa? Fungsinya berinteraksi langsung dengan menggunakan dan aplikasi yang membutuhkan akses jaringan. Lalu menyediakan layanan seperti email, web browsing, dan transfer file. Contoh protokol HTTP atau HTTPS yang sering kita gunakan, web browsing ya. Lalu FTP, file transfer protocol. Lalu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau email. Lalu ada DNS, Domain Name System. Yang kedua yaitu ada presentation layers, yaitu lapisan keenam. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai suatu host jaringan yang berkomunikasi. Layers ini perlu memberi inskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Fungsinya ada beberapa yaitu bertanggung jawab atau atas inskripsi, deskripsi, dan kompresi kompresi data. Lalu mengkompresi format data agar bisa dibaca oleh aplikasi seperti mengubah teks ke ACI, ASCII, ASCII atau gambar ke JPG. Contoh protokolnya yaitu SSL atau TSL, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Lalu JPG, GIF, PNG untuk gambar, MP3, ACC untuk audio, ASCII, Unicode untuk teks. Yang ketiga ada session layer, ini lapisan yang kelima. Lapisan presentasi lain berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Di layer ini perlu memberi inskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Fungsinya yaitu mengolah sesi komunikasi angka terjadi gangguan. Contoh protokolnya yaitu NetBoys, FTP, point to point, tune, tun, tunneling protokol, lalu RVC, remote procedure call. Yang keempat yaitu ada transport layer lapisan keempat. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit, berfungsi untuk memastikan data dikirim dengan andal dari pengirim ke penerima, lalu menyediakan sementara data dan protokol harian untuk menghentikan. Yang kelima yaitu networking layer lapisan ketiga. Eh, OSI ini berfungsi untuk mengidentifikasi alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsinya bertanggung jawab untuk pengamatan dan pengiriman paket dari suatu jaringan ke jaringan lain. Lalu menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan yang lebih luas. Melakukan routing agar dapat mencapai tujuan yang benar.
Contoh protokol yaitu IP, Internet Protokol. Ini juga terjadi koneksi kesalahan. Koreksi kesalahan pengalaman hardware pada MAC address dan flow control. Fungsi fungsi yang lainnya mengelola komunikasi antara perangkat dalam satu jaringan, jaringan lokal atau LAN. Lalu menyediakan deteksi dan koreksi kesalahan dalam pengiriman data, lalu menggunakan alamat MAC, Media Access Control untuk mengidentifikasi perangkat. Contoh protokolnya yaitu Ethernet, Wi-Fi, PVT, PVV, ARV. Terakhir, lapisan OSI yaitu physical layer lapisan pertama. Pada OSI ini adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap data bit data jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung dengan fisik, media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Fungsi yang lainnya yaitu bertanggung jawab atas transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel yang tadi kan. Lalu menentukan karakteristik perangkat keras seperti voltase, sinyal listrik, panjangan gelombang, dan konektor fisik. Contoh protokol dan teknologinya yaitu sama ya, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, fiber optik, DSL, Digital Subscriber Line. Protokol IP memiliki cara kerja tersendiri dalam melakukan proses penukaran data. Mari kita lihat alur kerjanya di bawah ini. Pengguna internet mengirimkan teks atau data lainnya ke perangkat tujuan. Di sini TCP/IP mulai bekerja. Lalu TCP membagikan teks menjadi beberapa perangkat data kecil. Kemudian menambah beberapa informasi susun kembali seperti susunan teks aslinya dan siap dibaca oleh penerima. Perangkat bernama gateway kemudian menerjemahkan protokol asli jaringan komputer menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Itulah cara kerja TCP/IP. Selanjutnya untuk soal nomor 3 ada Quality of Services atau QoS. Pengertian QoS adalah metode untuk mengukur dan mengelola lalu lintas layanan jaringan, memastikan kecepatan, kehandalan, dan efisiensi transmisi data. QoS membantu mengoptimalkan pengguna bandwidth dan meningkatkan performance aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Manfaat QoS ya, antara lain memberikan prioritas untuk aplikasi kritis, meningkatkan efisiensi jaringan, mengurangi delay untuk layanan real time, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna. Hmm, jenis QoS yaitu interaksi QoS, kualitas berdasarkan desain teknis jaringan, reserved QoS, kualitas berdasarkan pengalaman pengguna, asset QoS, seberapa besar pengguna harus melakukan layanan. Parameter QoS, bandwidth, throughput, jitter, packet loss, latency. Bandwidth, kapasitas maksimal data yang dapat dikirimkan dalam jaringan tertentu. Lalu ada throughput, kecepatan aktual data yang dikirimkan dalam kondisi nyata. Ada jitter, variasi delay dalam mengirim data paket. Lalu ada packet loss, presentasi paket yang hilang selama transmisi. Lalu ada literasi, waktu tunda total dalam pengiriman data dan pengiriman ke penerimanya. QoS sangat penting dalam jaringan yang memastikan efisiensi dan keandalan dalam pengiriman data, terutama dalam layanan untuk membutuhkan stabilitas seperti VoIP, video streaming, dan komunikasi real time. Selanjutnya, networking performance. Pengertiannya yaitu networking performance adalah ukuran beberapa
baik suatu jaringan dalam mentransmisikan data secara efisiensi dan andal, kinerja jaringan mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecepatan transmisi data, latensi, dan tingkat kesalahan transmisi. Parameter networking performance throughput, jumlah data yang dikirimkan berhasil dikirimkan dalam satu waktu atau bps bit per second. Contoh jaringan dengan throughput 100 Mbps berarti dapat mengirim data sehingga 100 megabit per detik. Lalu ada packet error rate atau FER, presentasi. Jadi menggabungkan. Jadi ambil yang pertengahannya. Lalu ada pocket loss, jumlah data yang dihilang selama proses transmisi. Contoh, jika 100 paket dikirim dan hanya 90 yang diterima, maka pocket loss sama dengan 5%. Lalu error rate, presentasi bit atau paket yang rusak akibat gangguan jaringan. Contohnya, jika dari 1 juta bit, 1.000 bit rusak, maka error rate sama dengan 0,1%. Lalu terakhir ada Virtual Private Network atau VPN. Pengertian VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses jaringan secara aman melalui internet atau jaringan publik lainnya dengan membuat jalur koneksi terenkripsi. VPN berfungsi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data dalam proses transmisi. Manfaat menggunakan VPN, confidentiality, kerahasiaan data. VPN mengenkripsi data yang dikirimkan sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak tidak berwenang, menjaga privasi pengguna. Contoh, perusahaan menggunakan VPN untuk melindungi komunikasi internal dari serangan peretas. Selanjutnya ada data integrity, keutuhan data. VPN memastikan data yang dikirim tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau manipulasi selama perjalanan melalui jaringan. Contohnya, lembaga keuangan menggunakan VPN untuk memastikan transaksi perbankan tetap aman dan tidak bisa dimanipulasi. Organisasi Authentication atau autentikasi sumber, VPN memverifikasi sumber data sehingga hanya menggunakan yang sah dan dapat mengakses jaringan. Contoh, karyawan perusahaan yang bekerja dari rumah harus mengautentikasi identitas mereka sebelum mengakses jaringan kantor. Lalu contoh penerapan VPN, VPN di perusahaan satu digunakan oleh karyawan untuk mengakses jaringan internet internal perusahaan dari lokasi manapun dengan aman. Contoh, seorang karyawan bekerja di rumah menggunakan VPN untuk mengakses ke kantor. Itu biasanya digunakan untuk tim IT di beberapa perusahaan. Lalu VPN dalam pendidikan digunakan untuk universitas untuk memberikan akses di jurnal atau sumber daya akademik bagi mahasiswa di luar kampus. Contoh, mahasiswa dapat mengakses perpustakaan digital universitas menggunakan VPN. Lalu VPN keamanan internet digunakan untuk individu untuk menyembunyikan alamat IP mereka dan melindungi data saat browsing internet. Lalu contoh penggunaan menggunakan VPN untuk menghindari pelacak data saat berselancar di internet. Dan terbatas, contohnya digunakan di Indonesia menggunakan VPN untuk mengakses layanan streaming yang hanya tersedia di Amerika Serikat. Berikut sumber referensinya. Terima kasih. Sekian dari saya Muhammad Heru Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.